Inilah kisah tentang Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi lahir sekitar tahun 1181 atau 1182 di Assisi, Italia. Ayahnya seorang pedagang kain yang kaya raya, bernama Pietro Bernardone, dan ibunya seorang yang taat kepada Tuhan, bernama Donna Pica. Fransiskus muda hidup dalam kekayaan, kemewahan, dan pesta pora. Ketika ia sedang berpesta bersama seluruh teman-temannya, Mari kita berpesta. datang seorang Tuhan, kasihanilah saya, Tuhan. salah seorang temannya mengusir pengemis itu. Us, pergi sana. Tetapi Fransiskus malah menghampiri pengemis itu dan memberikan sedekah kepada pengemis itu, katanya. Ambillah uang ini. Terima kasih, Tuanku. Fransiskus muda ingin menjadi seorang kesatria. Satria merupakan simbol dan status terpandang dalam masyarakat yang diperoleh berkat kemenangan di medan pertempuran. Di tengah perjalanan, Fransiskus mengalami sakit malaria. Dan beristirahat di sebuah penginapan bersama kesatria lainnya. Ketika ia sedang tidur dan bermimpi, ada cahaya terang, dan kemudian suara Tuhan menyapa Fransiskus. Fransiskus kaget dan terbangun melihat cahaya itu. Lalu Tuhan berkata lagi, Siapa yang dapat memberimu lebih, Tuan atau hamba? Fransiskus menjawab, Aku yakin Tuanku yang dapat memberi lebih. Lalu mengapa kamu terus-menerus mengikuti hamba daripada Tuan? Tuhan, katakan apa yang ingin hendak aku lakukan. Kembalilah ke rumahmu, Fransiskus. Selebihnya nanti kamu akan mengerti. Kejayaanmu akan lebih daripada medan pertempuran. Kemudian ia pergi kembali ke Assisi dan tidak melanjutkan perang. Ayahnya sangat marah karena merasa dipermalukan karena ia mempunyai seorang anak yang pengecut. Tetapi Fransiskus Assisi tetap pada pendiriannya. Ia kemudian membantu ayahnya berdagang. Fransiskus berhasil menarik banyak pembeli. Di tengah ia berdagang, ia juga memberi makan gratis kepada seluruh rakyat miskin. Akan tetapi, hal itu diketahui oleh ayahnya, sehingga ayahnya sangat marah. Karena itu, dia lebih senang pergi menyepi di tempat-tempat sunyi dan bermain dengan para binatang-binatang. Suatu hari, ia pergi ke sebuah gereja. Di tengah ia berlutut, berdoa di depan salib itu, Fransiskus mendengar suara yang keluar dari bibir Yesus
yang tersalib. Fransiskus, pergi dan perbaikilah gerejaku yang kau lihat hampir roboh ini. Awalnya Fransiskus memahami gereja sebagai bangunan fisik. Maka mulailah Fransiskus membangun gereja dengan menghayati Injil secara radikal dalam hidupnya. Ia menjual kain-kain dagangannya tanpa sepengetahuan ayahnya. Ketika Pietro Bernardone sampai di rumah, marahlah ia dan mengusir Fransiskus karena ia menganggap tingkah laku anaknya sudah gila. Fransiskus pergi menanggalkan pakaian bagusnya dengan hanya memakai kain dan berikat tali saja. Ia mulai membangun gereja. Ketika ia sedang mengumpulkan batu, ada sekumpulan anak-anak kecil yang melemparinya batu sambil berlari. Siapa yang bersedia menyumbang batu bagi rumah Tuhan? Hei gembel, ambil ini batumu. Tanpa sadar, anak-anak tersebut membangunkan anjing yang sedang tidur. Karena kesal, anjing itu mengejar para anak-anak itu. Anak itu berlari ke Fransiskus dan kemudian Fransiskus berkata kepada anjing itu, Berhenti! Bersikaplah baik pada anak-anak, maka mereka akan memberimu makan. Anjing tersebut kemudian luluh dan menurut kepada Fransiskus. Semua anak-anak akhirnya menyukai Fransiskus karena ia telah melindungi anak-anak dari binatang-binatang dan bersahabat dengan binatang buas lainnya. Semua orang memberi batu dan membangun gereja itu hingga bagus. Ketika itu, ada ibadah di dalam gereja itu, dan ketika itu pula, pemimpin ibadah tersebut berkata hingga menyentuh hati Fransiskus. Pergilah dan wartakanlah, jangan mengenakan kasut atau membawa apapun. Kemudian, selesai ibadah, Fransiskus dengan hati yang gundah gulana keluar dan berkata, Allahku, kini aku paham engkau tidak ingin aku memperbaiki dinding batu yang rapuh. Sejak saat itu, pergilah Fransiskus dan mulai memberitakan firman Allah dan menyebarkan ajaran dan sambil berseru kepada umat-umat di sekitar. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan,
Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin.